Assalamualaikum, hai Besti, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membuat kue kering dengan satu adonan. Jadi 6 macam kue kering dengan total hasil per toplesnya yaitu 21 toples. Cara bikinnya sangat gampang dan hasilnya super cantik dan enak. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya, yuk simak videonya sampai selesai. Bahan yang pertama yang kita butuhkan yaitu 6 butir kuning telur. Di sini kita menggunakan telur itik dan ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan telur ayam, tinggal tambahkan 1 butir, jadi totalnya sebanyak 7 butir telur ayam ya teman-teman. Ini telur kuningnya udah selesai kita pisahkan. Selanjutnya kita tambahkan gula halus sebanyak 550 gram. Gula halus ini sebelumnya udah selesai kita ayak ya teman-teman, biar tidak ada bagian yang bergerindil. Lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah sampai gula dan telurnya tercampur. Tidak perlu terlalu lama ya teman-teman. Ini telur dan gulanya udah tercampur dengan rata. Lanjut kita masukkan butter sebanyak 200 gram. Untuk margarinnya kita masukkan sebanyak 1 kg. Margarin ini kita memakai merek Palmia Royal ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan merek apa aja sesuai dengan selera masing-masing. Lanjut kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur dengan rata. Tidak perlu terlalu lama ya teman-teman. Ini adonannya udah tercampur dengan rata. Sekarang kita masukkan lagi bahan-bahan keringnya. Untuk bahan-bahan kering ini udah selesai kita ayak ya teman-teman, tinggal kita masukkan aja lagi. Kita menggunakan susu bubuk sebanyak 180 gram, tepung maizena sebanyak 150 gram. Lanjut kita aduk dulu sampai tercampur dengan rata. Ini wadahnya terlalu kecil ya teman-teman. Untuk kerja yang lebih leluasa, teman-teman bisa menggunakan wadah yang lebih besar. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, lanjut kita masukkan tepung terigu protein rendah. Untuk tepungnya kita menggunakan 1,5 kg ya teman-teman. Dan ini juga udah selesai kita ayak terlebih dahulu. Kita masukkan secara bertahap agar tercampur dengan baik. Ini adonan dasarnya udah selesai, udah tercampur dengan rata dan sangat lembut. Agar cookiesnya lebih mudah dicetak dan lebih renyah, ini mau kita resting dulu selama 10 menit. Adonannya kita tutup dan kita masukkan ke dalam kulkas selama lebih kurang 10 menit ya teman-teman. Ini udah selesai kita resting selama 10 menit. Sekarang mau kita bagi menjadi 6. Untuk berat satu bagiannya lebih kurang 650 gram ya teman-teman. Teman-teman bisa timbang dulu, kemudian teman-teman bagi menjadi 6. Setelah kita ambil satu bagian, kemudian kita tutup dan simpan lagi ke dalam kulkas. Dan untuk bagian yang pertama ini kita mau membuat cookies matcha pistachio ya teman-teman. Kita adon dulu adonannya menggunakan tangan sebentar aja. Lanjut kita tambahkan bubuk matcha sebanyak 20 gram. Untuk bubuk matchanya juga kita ayak ya teman-teman, biar tidak ada bagian yang bergerindil. Ini udah selesai kita ayak, lanjut kita aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Jika teman-teman ingin warna hijaunya lebih cantik, bisa tambahkan pewarna makanan ya. Di video ini saya tidak menambahkan pewarna makanan apapun.
Ini adonannya udah tercampur dengan baik dan teksturnya sangat bagus, lembut seperti ini. Sekarang lanjut kita takar lagi. Kita menggunakan sendok takar 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian kita bulatkan. Bulatkannya tidak perlu terlalu rapi, cukup seperti ini aja. Kita lakukan sampai semua adonannya habis. Ini semua adonannya udah kita bulatkan dan kita sisihkan dulu. Kita siapkan kacang pistachio cincang yang udah siap makan ya teman-teman. Kacang pistachio yang kita gunakan lebih kurang 200 gram. Lanjut kita ambil adonan yang telah kita bulatkan tadi. Kemudian kita beri taburan kacang pistachio di seluruh permukaan adonannya seperti ini. Sekarang lanjut aja kita masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita siapkan cetakan bulat seperti ini. Untuk diameternya sekitar 3 cm ya teman-teman. Lanjut di bagian tengah kita lubangi dengan menggunakan kayu. Kita buat serapi mungkin ya teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonannya selesai. Ini semuanya udah selesai. Lanjut kita oven. Kita oven dengan menggunakan suhu 150 derajat Celcius. Kita gunakan api atas dan bawah. Kita ovennya sekitar 20 menit. Kondisi ovennya udah kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini cookiesnya udah matang. Sekarang bisa kita angkat dan kita tunggu hingga dingin. Selagi kita menunggu cookiesnya dingin, bisa kita lelehkan coklat blok yang rasa matcha. Di sini saya lelehkan menggunakan air mendidih dan kita rendam coklatnya di dalam. Cara ini emang lebih lama dibandingkan dengan di steam di atas api dan air mendidih. Setelah ditunggu beberapa saat dan coklatnya udah mencair seperti ini, lanjut aja kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Setelah cookiesnya dingin, bisa kita masukkan topping coklat matcha. Ini semuanya udah selesai kita beri topping coklat matcha dan kita tunggu coklatnya ngeset, baru kita bisa simpan di dalam wadah yang kedap udara agar cookiesnya tahan lama. Gimana nih teman-teman? Sangat gampang ya cara pembuatannya. Jika ada yang teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ke adonan yang kedua. Untuk adonan yang kedua ini kita mau membuat cookies kelapa dengan topping berbagai macam rasa coklat. Setelah adonannya kita aduk menggunakan tangan sebentar, lanjut kita masukkan kelapa yang telah kita sangrai dan kita haluskan sebanyak 60 gram. Kelapa ini sebelum disangrai beratnya 120 gram dan setelah disangrai jadi 60 gram ya teman-teman. Sangrai aja menggunakan api kecil sampai kelapanya itu kering tapi tidak sampai coklat ya teman-teman. Setelah kita aduk sampai rata dan teksturnya seperti ini, sekarang lanjut kita takar lagi.
Kita menggunakan takaran yang ukuran 1 sendok makan ya teman-teman. Lanjut, adonannya kita bagi dua lagi. Jadi yang untuk 1 cookies itu setengah sendok makan. Kebetulan untuk takaran yang setengah sendok makannya lagi tidak ada, lagi dipinjam tetangga. Mau ditimbang juga tidak ada, jadi terpaksa kita lakukan dengan cara begini agar hasilnya sama rata. Lanjut, kita bulatkan dan kita bentuk lonjong seperti ini. Setelah dirasa udah cukup rapi, kemudian kita bentuk motifnya dengan menggunakan garpu. Cukup ditekan aja ujung garpunya seperti di video ya teman-teman. Seperti ini nih teman-teman hasil yang belum di oven. Lanjut kita masukkan aja ke dalam loyang. Tinggal kita lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonannya selesai atau habis ya teman-teman. Ini udah selesai satu loyang, lanjut aja kita oven. Untuk ovennya jangan lupa teman-teman panasin terlebih dahulu suhunya 150 derajat celcius. Kita menggunakan api atas dan bawah, kita panggangnya sampai matang atau sekitar 20 sampai 25 menit. Kita sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya teman-teman. Untuk suhunya pakai suhu rendah agar cookiesnya matang merata dan tahan lama. Ini cookiesnya udah matang, tinggal kita keluarkan dari oven dan tunggu hingga dingin. Setelah cookiesnya benar-benar dingin, bisa kita beri topping coklat. Ini tingkat kematangannya udah pas, bagian bawahnya udah kuning keemasan. Ini juga coklat bloknya udah kita lelehkan menggunakan rasa strawberry, taro, dan juga mint. Untuk coklatnya disesuaikan juga dengan selera ya teman-teman, tidak harus berwarna ini. Cookies yang telah dingin kita celupkan ke dalam coklat bagian yang tidak diberi motif. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita lapisi dengan kertas roti. Dan wadahnya itu harus ada tutupnya ya teman-teman, agar cookiesnya tetap renyah, tidak kena angin pas kita tunggu coklatnya ngeset. Kira-kira wadahnya seperti ini teman-teman, bisa kita tutup saat kita menunggu coklatnya ngeset. Setelah beberapa saat, sekarang kita cek ya teman-teman, apakah coklatnya udah ngeset atau belum. Ternyata udah nih teman-teman, bisa kita simpan di dalam toples yang kedap udara agar cookiesnya tahan lama ya. Gimana nih teman-teman, sangat gampang ya cara pembuatannya. Yuk kita lanjut lagi ke adonan yang ketiga. Adonan yang ketiga ini kita mau membuat cookies cheese double coklat. Untuk adonannya masih kita aduk dulu menggunakan tangan sebentar. Lanjut kita masukkan keju sebanyak 70 gram. Untuk kejunya ini kita parut dan kita keringkan menggunakan oven. Untuk mengeringkannya sih bisa dijemur ataupun diangin-anginkan, yang penting dia itu udah kering. Tujuannya agar cookiesnya tahan lama dan lebih renyah. Kemudian kita aduk aja sampai tercampur rata. Ini adonannya udah selesai dan bisa untuk kita bentuk. Kita takar dulu ya teman-teman. Ini sendok takarannya ukuran 1 sendok teh. Selesai kita takar, langsung aja kita bentuk ya teman-teman. Kita pipihkan di telapak tangan seperti ini. Lanjut kita isi dengan mini chip secukupnya.
Setelah itu lanjut aja kita bulatkan. Setelah kita bulatkan seperti ini, sekarang lanjut aja kita masukkan ke dalam kertas cupcake ukuran kecil, kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam loyang. Setelah semuanya selesai kita bentuk seperti ini, kemudian lanjut kita oven. Ovennya jangan lupa teman-teman panaskan terlebih dahulu sekitar lebih kurang 10 menit. Untuk suhunya 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah. Dan jika teman-teman menggunakan oven tangkring, gunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Ini kita ovennya sekitar 20-25 menit. Dan ini kuenya udah matang nih teman-teman. Bisa kita keluarkan dari oven dan kita tunggu hingga benar-benar dingin ya. Dan selagi kita menunggu cookiesnya dingin, bisa kita lelehkan coklat batang. Di sini saya mencampur coklat batang yang dark dengan yang milk. Jadi hasilnya tidak terlalu gelap seperti ini teman-teman. Setelah coklatnya kita masukkan ke dalam plastik piping bag seperti ini, bisa langsung kita aplikasikan ke cookiesnya. Kita tutupi semua permukaan cookiesnya dengan coklat. Ini semuanya udah kita beri coklat. Sekarang lanjut kita siapkan sprinkle secukupnya dan coklat batang rasa lemon dan bisa juga menggunakan rasa pisang. Ini udah kita lelehkan dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Lanjut aja kita aplikasikan zigzag di atas coklatnya. Setelah semuanya kita beri topping coklat yang berwarna kuning, lanjut aja kita taburi dengan sedikit sprinkle. Setelah semuanya selesai seperti ini, tinggal kita tunggu hingga coklatnya ngeset, baru bisa kita simpan di dalam wadah yang kedap udara agar tahan lama. Sampai di sini masih sangat gampang ya teman-teman cara pembuatannya. Sekarang kita lanjut lagi ke adonan yang keempat. Untuk adonan yang keempat ini kita akan membuat cookies coklat dengan 3 topping, keju, cornflakes, dan Oreo. Tambahkan kacang almond yang telah kita giling kasar sebanyak 70 gram. Kira-kira teksturnya seperti ini nih teman-teman. Jika kacang almondnya tidak ada, tidak perlu ditambah apa-apa, cukup adonan yang ada aja. Untuk coklat bubuknya kita gunakan sebanyak 20 gram. Dan ini dark coklat yang telah kita lelehkan sebanyak 50 gram. Lanjut, kita aduk sampai tercampur dengan rata. Tekstur adonan akhirnya seperti ini nih teman-teman. Agar cookiesnya sama besar, jadi adonannya kita takar dulu ya teman-teman. Ini kita menggunakan sendok takar yang ukuran setengah sendok makan. Lanjut, adonan yang telah kita takar kita bulatkan asal aja. Dan kita lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonannya selesai ya teman-teman.
Ini semua adonannya udah selesai kita takar dan kita bulatkan. Lanjut kita siapkan toppingnya lagi. Ini cornflakes sebanyak 100 gram kita hancur-hancurkan. Topping yang kedua kita menggunakan biskuit Goriorio sebanyak 100 gram. Teman-teman bisa menggunakan biskuit apa aja sejenis biskuit hitam yang seperti Oreo gitu. Terakhir kita parut keju cheddar sebanyak 100 gram ya teman-teman. Ini toppingnya habis sebanyak 300 gram ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita ambil adonan cookies yang telah kita bulatkan tadi, kemudian kita beri topping. Seluruh permukaan adonannya kita beri topping dan kita gepengkan sedikit. Jika nanti teman-teman merasa sulit nempel, bisa dicelupkan dulu adonannya ke dalam putih telur, baru kita beri topping. Tapi di sini kita tidak menggunakan putih telur ya teman-teman, cukup kita tekan-tekankan aja ke dalam adonan cookiesnya. Seperti ini teman-teman, bentuk yang belum dipanggang. Sekarang langsung aja kita masukkan ke dalam loyang. Sebelum kita masukkan ke dalam oven, kita pastikan ovennya udah kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman, lebih kurang 10 menit. Untuk suhu ovennya kita menggunakan suhu yang rendah, yaitu 150 derajat Celcius, menggunakan api atas dan bawah. Jika teman-teman menggunakan oven tangkring, gunakan api kecil dan kita panggang sampai matang lebih kurang 20-25 menit ya teman-teman. Ini cookiesnya udah matang, tinggal kita tunggu hingga dingin. Mau kita tambahkan topping coklat lagi. Kira-kira bentuk matangnya seperti ini nih teman-teman, dan ini cookiesnya juga udah dingin. Mau kita beri topping coklat. Ini dark coklatnya udah kita lelehkan dan kita masukkan ke dalam plastik piping bag. Kita aplikasikan bentuk zigzag di atas cookiesnya. Dan ini semuanya udah selesai, kita beri topping coklat, kemudian kita tutup agar biskuitnya tidak terkena angin biar tidak melempem saat kita menunggu coklatnya ngeset. Setelah coklatnya ngeset nanti, bisa langsung kita simpan di dalam wadah yang kedap udara atau toples yang kedap udara agar cookiesnya tahan lama. Untuk hasil cookies yang keempat ini sangat gampang ya teman-teman, dan hasilnya super cantik. Yuk sekarang lanjut kita ke adonan yang kelima. Untuk adonan yang kelima ini beratnya sama, yaitu 650 gram. Dan ini mau kita buat nastar tapi dengan sedikit rasa almond. Ini kacang almond panggang ya teman-teman, kacang almond yang siap makan. Untuk beratnya sekitar 50 gram dan kita cuper sampai halus. Untuk kacang almondnya tidak perlu diayak ya teman-teman, ini emang teksturnya agak kasar seperti ini. Kemudian adonannya kita aduk sampai tercampur dengan rata. Dan ini teman-teman, adonannya udah tercampur dengan rata, adonannya cukup lembut seperti ini. Lanjut kita ambil sedikit adonan untuk kita pipihkan. Kita siapkan plastik bersih dan kita letakkan adonan di dalamnya. Lanjut adonannya kita pipihkan, untuk ketebalannya sekitar 0,5 cm ya teman-teman. Ini adonannya udah selesai kita pipihkan. Lanjut kita siapkan cetakan. Kita menggunakan cetakan pie yang ukuran 3,5 cm. Untuk cetakan pie-nya tidak perlu dioleskan dengan apa-apa, cukup bersih aja ya teman-teman. Setelah kita ambil menggunakan cetakan pie seperti ini, lanjut kita tekan ke dalam sedikit sampai membentuk seperti cetakan pie.
Setelah seperti ini dirasa udah cukup nih teman-teman, lanjut kita masukkan selai nanasnya. Kita masukkan selai nanasnya sampai penuh, tapi tidak perlu lonjong ya teman-teman. Setelah dirasa cukup selai nanasnya, kemudian kita rapikan sedikit. Untuk hasil yang telah kita masukkan dengan selai nanas, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian kita siapkan cetakan pondan yang bentuk bunga seperti ini. Sebaiknya adonan yang kita bentuk menjadi bentuk bunga lebih tipis dari adonan yang pertama tadi ya teman-teman. Untuk ketebalan yang adonan yang untuk bikin bunga ini sekitar 0,2 atau 0,3 cm lah. Lanjut, adonan yang bentuk bunga ini kita letakkan di bagian atas selai nanasnya, di bagian pinggir, dan harus menyentuh adonan yang dekat cetakan kulit pie-nya. Tujuannya agar nanti pas mateng kuenya mudah dilepaskan dari cetakan. Setelah kita letakkan bunga-bunga kecil di bagian pinggir-pinggirnya, lanjut kita gunakan cetakan bunga yang ukuran lebih besar seperti ini. Lanjut kita letakkan di bagian tengah-tengah bunga kecilnya. Setelah bentuknya seperti ini, bisa langsung kita masukkan ke dalam loyang. Kita siapkan 1 butir kuning telur dan kita tambahkan dengan 1 sendok makan minyak sayur dan 1 sendok makan susu full cream. Lanjut kita aduk sampai adonan kuning telurnya menyatu dengan baik. Ini adonan kuning telurnya udah tercampur dengan rata dan siap untuk kita gunakan. Kita oleskan di bagian permukaan bunga-bunganya ya teman-teman, dan harus menyentuh bagian yang di pinggir kulit pie-nya juga. Kita oleskan telurnya cukup tipis aja, yang penting merata. Dan sentuhan terakhirnya kita beri tusukan dengan cengkeh seperti ini. Hasil yang sebelum dipanggang sangat cantik ya teman-teman. Lanjut kita lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonannya selesai. Ini udah selesai dan mau kita panggang. Untuk ovennya jangan lupa teman-teman panaskan terlebih dahulu. Untuk suhu ovennya kita menggunakan suhu 150 derajat Celcius. Kita menggunakan api atas dan bawah dan kita panggang sekitar lebih kurang 20 menit. Dan jika teman-teman menggunakan oven tangkring, bisa pakai api yang paling kecil ya teman-teman. Dan ini nastarnya udah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Kita tunggu sebentar, tunggu agak dingin baru bisa kita keluarkan dari cetakannya. Pas kita keluarkan dari cetakan, cukup ditekan aja di pinggir sedikit, maka nastarnya akan keluar seperti ini. Setelah kita keluarkan dari cetakan, bisa langsung kita masukkan ke dalam kertas cupcake kecil. Untuk warna kertas cupcake-nya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Ini udah selesai nih teman-teman, bisa langsung kita simpan di dalam wadah tertutup yang kedap udara agar nastarnya tahan lama. Untuk pembuatan nastarnya sangat gampang ya teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar ya. Yuk sekarang lanjut ke adonan yang terakhir, yaitu adonan yang keenam. Adonan yang keenam ini mau kita buat cookies kacang tanah dengan topping wijen hitam dan putih, dan bentuknya seperti bulan sabit. Kita masukkan kacang tanah matang yang telah kita blender halus seperti ini. Untuk kacangnya tidak perlu kita ayak ya. Oh iya Besti, ini tangannya udah dicuci ya.
Lanjut, kita aduk kembali sampai semua bahannya tercampur dengan rata dan siap untuk kita pipihkan. Setelah teksturnya seperti ini dirasa udah cukup dan udah bisa kita tipiskan hingga rata. Yuk sekarang lanjut aja kita pipihkan lagi. Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita letakkan di antara plastik seperti ini. Lanjut kita gilas menggunakan penggilas adonan seperti ini sampai dia bentuknya tipis dan rata. Untuk ketebalan yang kali ini yaitu sekitar setengah senti ya teman-teman. Ini udah cukup bagus. Sekarang kita cetak menggunakan cetakan bulat. Jika tidak ada cetakan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan gelas ataupun tutup botol. Kita ambilnya setengah lingkaran sehingga membentuk bulan sabit seperti ini. Kemudian tinggal kita angkat dan masukkan ke dalam loyang gitu sampai selesai ya teman-teman, sampai semua adonannya habis. Ini loyangnya udah penuh, sekarang tinggal kita beri olesan. Kita menggunakan olesannya putih telur. Sebelum kita gunakan putih telurnya, kita kocok sampai berbusa dulu ya teman-teman. Setelah bentuknya seperti ini, siap kita gunakan. Lanjut kita oleskan ke adonan cookies yang telah kita cetak. Cukup 4 dulu ya teman-teman. Kemudian langsung kita taburi dengan wijen agar wijennya itu menempel dengan baik. Kalau putih telurnya kita olesi semua adonan yang telah kita cetak, kemudian kita taburi dengan wijen. Takutnya putih telurnya ini udah mengeras dan wijennya itu tidak menempel dengan baik. Nanti siap kita oven, wijennya itu bisa lepas. Di sini kita menggunakan wijen hitam dan juga wijen putih. Ini nih teman-teman, semuanya udah selesai kita beri topping dan lanjut kita oven. Ovennya jangan lupa teman-teman panaskan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan suhu 150 derajat Celcius. Kita gunakan api atas dan bawah. Kita panggangnya sekitar 20 menit dan ini udah matang teman-teman. Sekarang tinggal kita tunggu benar-benar dingin baru bisa kita simpan di dalam wadah yang kedap udara. Dan pastikan toplesnya benar-benar bersih, benar-benar kering agar cookiesnya tahan lama. Gimana nih teman-teman, sangat gampang ya cara pembuatan 6 varian rasa cookies untuk lebaran nanti. Sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bestie.